Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau telah kembali mengumpulkan kami dalam gerejamu yang kudus, Gereja Tiberias Indonesia pada hari ini dalam ibadah minggu terakhir di bulan Maret ini. Kami berterima kasih kami boleh datang menyembah memuliakan Engkau. Kami percaya keadaan kami di dalam Kristus hari demi hari makin lebih baik. Kami akan melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami akan melihat mimpi kami jadi kenyataan. Kami akan melihat segala kerinduan kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih atas pemakaianmu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hambamu pada sore malam hari ini untuk boleh menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar bukan hikmat manusia yang dinyatakan, tapi hikmat dari kerajaan surga. Taruh perkataanmu dalam perkataanku, taruh isi hatimu dalam hatiku, agar genaplah firman Tuhan. Umatmu datang tidak sama waktu nanti mereka pulang. Mereka pulang bawa yang terbaik dari surga. Mereka pulang bawa kelepasan, pulang bawa mukjizat, pulang bawa jawaban doa. Segala rancangan yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Setiap tipu musyiat iblis, roh intimidasi, kuasa kegelapan tidak punya kuasa. Bahkan jemaatmu yang menyaksikan di rumah dimanapun mereka berada, berkati agar mereka terfokus dengar firman Tuhan, tidak tercerai berai perhatian mereka. Mereka sungguh-sungguh dengar firman, sungguh-sungguh terima tubuh darah, sungguh-sungguh diurapi dengan minyak kudusnya, agar bukan hanya jemaatmu yang di sini diberkati, tapi yang rumah juga diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias Gading Nias, yang di rumah dan yang di gereja, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan kita pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kepercayaannya. Saya boleh melayani bersama dengan saudara. Terima kasih kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu pemerintah telah mengeluarkan pengumuman bahwa gereja bisa kembali kapasitasnya 100% saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita doa agar endemi ini segera berlalu, pandemi segera berlalu. Dan kita doa agar penyakit ini segera hilang dan kita nggak lagi pakai masker. Amin saudara. Agar saya bisa melihat muka saudara dengan jelas saudara ya. Agar saya bisa tahu ada apa di balik hidung itu saudara ya. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saudara yang bawa Alkitab, kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Apapun Alkitab saudara, cetak ataupun online, yuk sama-sama. Lantai 3, lantai 2, lantai 4. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan membahas sebuah tema yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. From broken to be blessed. From broken to be blessed. Dari hancur jadi diberkati. Dari rusak jadi diberkati. Dari berantakan jadi diberkati. Dari tidak benar jadi diberkati. From broken to be blessed. Ini sebenarnya adalah sebuah fase kehidupan setiap kita yang mengikuti Yesus. Setiap kita pasti pernah ada di fase broken, hancur, berantakan. Atau bahkan mungkin saudara sedang ada di fase itu. Don't worry, jangan takut, jangan khawatir. Semua pecahan, hancuran, hal yang berantakan, kalau saudara kasih kepada Tuhan, Tuhan dapat pulihkan dan Tuhan dapat memakai itu menjadi berkat. Yang setuju boleh bilang amin. Nah, kita akan belajar
belajar ada 4 tahap dari broken to be blessed. Dari hancur jadi diberkati. 4 tahapan ini saya beri dengan awalan atau akhiran dengan kalimat me. Yang pertama adalah give me. Yang kedua adalah use me. Yang ketiga adalah search me. Dan yang keempat adalah make me. Kenapa pakai me belakangan semua? Bukan karena saya pencinta me, saudara. Tapi supaya saudara bisa gampang ingatnya. Give me, use me. Baru juga sedetik yang lalu, bos. Search me and make me. Kita masuk dalam tahapan yang pertama, yaitu give me. Give me. Give me ini adalah sebuah stage dalam mengikut Tuhan. Disebut dengan istilah spiritual baby atau bayi rohani. Di masa ini orang baru bertobat. Di masa ini orang baru kenal Tuhan. Di masa ini orang baru mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya disebut sebagai newborn, lahir baru. Orang kalau lahir baru nggak langsung dewasa rohani. Saya nggak pernah ketemu orang baru bertobat langsung dewasa rohani. No, semua melewati istilah yang namanya bayi rohani. Artinya mengapa bayi? Karena masih kecil. Pemahamannya belum banyak. Pengertiannya belum banyak. Pengalamannya belum banyak. But it's okay. Allah nggak marah. Allah nggak kecewa. Karena Allah tahu setiap kita punya stage. Punya posisi. Punya tahapan. Dan di posisi yang pertama ini, give me. Kita akan lihat satu ayat. Dari sebuah kisah anak yang hilang. Kita buka firman Tuhan. Injil Lukas 15. Ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kata, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, give me. Berikanlah kepadaku, give me. Si bungsu ini melakukan sesuatu nggak salah minta warisan. Tetapi menjadi salah dan tidak tepat ketika meminta warisan ketika papanya masih hidup. Ini sama saja berharap atau menganggap papanya sudah mati. Dia meminta warisan, give me. Ini adalah fase bayi rohani. Sang anak pengen cepat-cepat lepas dari orang tua. Pengalaman saya waktu masih muda sebelum menikah, saya pengen cepat-cepat lepas. Tapi setelah udah menikah, saya pengen cepat-cepat kembali lagi sama mama saya. Bukan karena there is something wrong with my wife, no. Tapi karena saya tahu momen sama orang tua itu momen yang sangat berharga. Saya berharap saudara punya orang tua yang takut dan cinta akan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak punya orang tua demikian, saya berharap engkau bisa jadi orang tua yang takut dan cinta akan Tuhan. Itu amin-amin jomblo semua padahal. Karena belum ada tanda-tanda di depan. Tapi dengan iman percaya, amin. Siapa pasangannya? Amin dulu aja. Masalah pasangan hidup Tuhan kasih. Kalau di bumi tidak dikasih, di surga disediakan. Wah, amin juga ya. Memang kau udah gak ada lagi pengharapan hidup ini. Bayi rohani. Saya punya anak Genesaret Benyamin Simanjuntak. Anak yang lucu banget sedunia menurut saya. Anak yang bagi saya baik banget sedunia menurut saya. Dan yang paling pasti anak yang paling ganteng. Gantengnya kayak papanya. Tapi saya sadari satu semenjak saya punya anak. Bahwa anak ketika ketemu sama kita, dia tidak meminta apa yang kita mau, tapi dia meminta kita melakukan apa yang dia mau. Papa, temenin main yuk. Papa, temenin gini yuk. Papa, temenin gini nonton yuk. Nonton film Frozen 2.230.000 kali. Let it go, don't hold back anymore. Lagi nonton Netflix enak-enak sama istri, tiba-tiba diambil remote, dia ganti YouTube, Cocomelon. Teret. Anak kecil mereka nggak peduli, saya akan kaget kalau tiba-tiba anak saya bilang sama saya, Papa, hari ini bukan tentang gini, tapi hari ini semua tentang Papa. Apa yang Papa mau lakukan, gini ikut. Saya akan bawa dia ke psikiater. Karena aneh. Bayi rohani
bukan memikirkan, dia memikirkan apa jeleknya. Kalau orang udah dewasa rohani, dia akan berpikir apa baiknya, apa jeleknya. Dibilang, kamu tuh jangan merokok. Mana ayat di Alkitab? Coba kasih lihat Alkitab yang tulisannya dilarang merokok. Saya kasih lihat, pergi ke pom bensin. Nggak ada. Tetapi kalau orang bayi rohani, pikirnya mulut-mulut gua, uang-uang gua. Kalau gua berbusa juga gua sendiri yang berbusa. Kan gua nggak ganggu orang. Bayi rohani itu. Lu jangan ke diskotik lu. Gua ke diskotik nggak ngajak orang. Gua ke diskotik joget-joget sendiri kok. Orang badan-badan gua. Bayi rohani. Tapi kalau orang sudah dewasa rohani, bukan lagi bicara boleh apa tidak, tapi jadi berkat apa enggak. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, orang Kristen boleh nggak pakai tato? Bukan soal boleh apa enggak, jadi berkat enggak. Tapi tato saya dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tiap kali saya ke gereja saya nggak bawa Alkitab, Pak Pendeta. Ketika pendeta bilang kitab Lukas kita buka, di mana tuh Lukas? Bukan soal boleh, sama-sama bilang sama saya, Kristen dewasa bukan lagi soal boleh apa tidak, tapi jadi berkat apa tidak. Istri saya punya, semenjak pacaran sama saya sebelum menikah, punya celana nggak pendek-pendek amat, di atas lutut, nggak pendek-pendek amat. Kan banyak anak muda sekarang bukan di lutut tapi segini. Nggak pendek-pendek amat, cuman di atas lutut. Istri saya, dia bilang sama saya, sayang, ini celana aku boleh nggak pakai celana kayak begini, jalan-jalan, belanja, shopping ke mall. Dia suka pakai yang namanya sweater, gombrong dengan celana pendek. Boleh nggak sayang? Saya bilang sama dia, celana itu tidak akan membawa kamu ke neraka. Tapi saya tahu, mohon maaf ya, ada beberapa jemaat yang udah open minded. Tapi juga ada beberapa jemaat yang masih punya pemikiran konservatif. Dia kalau lihat istri pendetanya pakai rok di atas ini, imannya hilang. Mereka berpikir istri pendeta harus pakai kurungan. Tapi it's okay. Saya bilang sama istri saya, resiko jadi istri pendeta. It's okay. Nggak salah. Karena kita harus menjaga hidup ini bukan lagi soal boleh apa enggak. Jadi berkat enggak. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Saya pernah bilang sama saudara, beberapa tahun yang lalu istri saya kan seorang entertainer. Ditawarin main film, uangnya bagus, perannya oke, dan yang nawarin sutradara yang cukup punya nama, bahkan sangat punya nama di Indonesia, dan filmnya kemarin booming di bioskop. Cuman satu masalahnya, apa? Filmnya tentang setan. Saya pengabdi Tuhan, kalau istri saya main film tentang setan, saya bayangin kalau jemaat Gading Nias Tiberias nonton di bioskop. Terus lihat muncul istri saya. Apa pikiran saudara? Tuh kan, suaminya ngusir-ngusir setan. Istrinya manggil-manggil, Bo. Dan istri saya tolak. Karena kita hidup ini harus jadi berkat. Give me. Kita lihat satu ayat. Biar saya bisa lebih mengerti lagi, Matius 26. Sama-sama kita baca Matius 26 ayatnya yang ke-15. 3, 2, 1, ya. Ia berkata, Matius 26 ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Ia berkata, supaya mereka membayar 30, give me stage, berikan kepada saya. Suami istri kalau masih di stage ini repot. Sang istri akan berharap pasangannya memenuhi needs-nya, penuhi kebutuhannya. Sang suami akan berharap pasangannya memenuhi needs-nya. Tahukah saudara, ada beberapa kebutuhan dalam hidup ini yang Tuhan desain, hanya Tuhan yang dapat penuhi. Pasanganmu gak bisa, orang tuamu gak bisa, temanmu gak bisa. Hanya Tuhan, beberapa area in your life, pasanganmu gak bisa. Your spouse, your couple, your friends, best friend, you name it. Gak bisa. Di fase give me ini, ke gereja,
berpikir apa yang Tuhan bisa kasih sama saya. Apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya. Bukan apa yang saya bisa lakukan. Saya ada di saatnya. Apa yang bukan saya bisa lakukan buat Tuhan. Apa yang bisa saya berikan. Bisa tolong dibantu. Apa yang bisa saya berikan. Tapi masih apa yang Tuhan bisa berikan. Apa yang Tuhan bisa lakukan pada saya. Kita lompat ke dalam fase berikutnya. Setelah give me, kita sampai kepada fase yang kedua. Yaitu apa tadi? Use me. Pakai saya. Use me. Ada banyak orang berpikir, it is good dong Pak Pendeta. Use me. Pakai saya. Tuhan pakai saya, it is good dong. Gak ada yang salah sama situ. Saya mau bilang sama saudara, ada banyak orang memakai istilah, Tuhan pakai saya, Tuhan berkati saya, Tuhan kasih saya karunia ini, karunia ini. Kedengarannya, soundsnya, kelihatannya for the glory of God. Padahal sebenarnya dia bilang, use me Lord, pakai saya Tuhan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi untuk ambisinya pribadi. Tuhan berkati supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan muliakan namamu. Saya akan menjadi kesaksian bagi namamu. Kita doanya seperti itu. Padahal Tuhan tahu hati kita. Kita pengen kaya. Agar ketika kita kaya, kita pamerin sama teman-teman yang menghina kita, kita miskin. Kita pengen berhasil. Kita pengen tunjukin sama mertua kita yang dulu pernah hina kita. Kita pakai kalimat rohani. Kita pakai kalimat Alkitab. Ayat Alkitab kita comot. Dan kita naikkan kepada Tuhan. Di fase ini dia bilang use me. Pakai saya Tuhan. Tetapi bukan untuk your own glory. Bukan untuk kemuliaannya Tuhan. For your glory. Tapi for our own. Untuk kepentingan kita. Kita lihat satu ayat. So diberkati amin. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Filipi 2. Ayatnya yang ketiga. Sama-sama. 3, 2, 1, ya. Terjemahan Inggrisnya lebih straight to the point. Dikatakan, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others as better than yourself. Jangan menjadi orang yang egois. Jangan berusaha membuat orang lain terkesima. Jangan berusaha membuat orang lain merasa bagaimana. Membuat kita supaya tampil biar kelihatan keren dan sebagainya. Apalagi di zaman sosial media ini. Sekarang kan terkenal dengan istilah crazy itu. Ya kan? Crazy Rich, Kelapa Gading. Crazy Rich, Kelapa Gading Utara. Crazy Rich, Jalan Linias. Crazy yang lain. Alkitab katakan demikian. Kita lihat lagi satu ayat. Kisah Rasul 8. 18, 19. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata. 9 saudara. Ini bukan Simon Petrus, tapi ini Simon sang penyihir, the magician. Dia di sebuah kota, dia banyak melakukan sihir dan banyak orang ikut dia. Suatu hari datang para rasul, Rasul Petrus dan teman-temannya, melakukan banyak tanda mukjizat. Simon sang penyihir ini melihat kuasa yang ada kepada hamba Tuhan itu, dia datang sama Simon, sama Rasul Petrus. Dia bilang, ini duit, kasih saya kuasa itu. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-19, kelihatannya niatnya baik, betul apa tidak? Tapi kita semua tahu Simon, sang magician, sang penyihir ini meminta kuasa bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dia meminta kuasa untuk apa saudara? Memamerkan dirinya. Menunjukkan bahwa dia mampu. Saya pernah bilang sama saudara, orang itu kalau belum jadi, sama jadi kelihatan. Orang kalau belum jadi, ketemu orang, selalu menceritakan tentang dirinya sendiri. Mobilnya berapa, uangnya berapa, kerjanya di mana, punyanya apa, dan sebagainya. Dia kalau ketemu sama orang, inti omongan itu tentang dirinya sendiri. Tapi kalau orang sudah jadi, ketemu sama orang lain, dia gak ngomongin dirinya sendiri. Dia ngomongin, kamu apa kabar? Rumah kamu di mana? Orang kaya, beneran kaya,
sama orang pura-pura kelihatan kaya, beda. Kalau orang benar-benar kaya, sandal jepit, celana pendek, kaos oblong, jalan, Bob Sadino. Tapi kalau orang pura-pura kaya, itu lambangnya semua di depan. Semua. Karena ingin membuktikan bahwa dia kaya. Tahapan yang ketiga, setelah give me, use me, search me. Search me. Kita lihat ayatnya. Lukas 15, ayatnya yang ke-17. 3, 2, 1, ya. Lalu ia menyadari keadaannya. And when he came to himself, dia menyadari keadaannya. From broken to be blessed. Dalam fase give me, berikan, meminta. Suami istri repot kalau begini posisinya. Kasih, give me, give me, give me, give me. Ketika nggak dapet, dia akan cari hal ini menjadi alasan untuk cari. Dia use ketidakmampuan pasangannya untuk cari kebahagiaan di luar. Setelah give me, use me, yang ketiga, search me. 2 tahap ini immature, belum dewasa. Tapi tahap yang ketiga ini, dia sudah mulai melihat bukan lagi kesalahan orang lain, bukan lagi menyalahkan orang lain, bukan lagi mental playing victim, tetapi sudah melihat bukan keluar, tapi melihat ke dalam. Dia nggak mempedulikan lagi kesalahan orang lain. Dia tahu bahwa yang bertanggung jawab atas action and reaction dalam hidup ini kita. Action and reaction, aksi dan sebuah reaksi. Perbuatan dan tindakan, aksi dan reaksi kita yang tentuin. Katakan amin. Bukan orang lain. Di fase 1, kedua, dia meminta orang lain. Semua, kenapa saya nggak bisa jadi suami yang baik? Habis istri saya begini sih. Kenapa nggak bisa jadi suami istri yang baik? Habis istri suami saya begini. Tapi di bagian yang ketiga ini, search me. Mazmur 139. Ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah. Judul perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Raja Daud menyampaikan sebuah doa yang banyak kita lupa. Kita banyak berdoa, berkati saya, tolong saya, angkat saya, bela saya, pulihkan saya. It's all good, semuanya baik. Saya pun kadang-kadang doa seperti itu. Tapi kita lupa, kadang-kadang kita perlu berdoa, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Kenali pikiran-pikiranku. Saya waktu kecil kalau mama saya suruh beresin pakaian, saya upek-upek, saya taruh di lemari, saya tutup. Yang penting dari luar kelihatannya rapi. Tapi kalau lemarinya dibuka, dalamnya berantakan. Kita nggak pernah tahu loh, bahwa mungkin di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ada sesuatu yang busuk di hadapan Allah. Daud berani berkata kepada Allah, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Kalau saudara bongkar-bongkar rumah saudara, kayak kemarin saya bongkar-bongkar rumah saya nemuin banyak barang-barang di gudang saya, yang saya tahu ternyata ada di gudang. Begitu juga dengan hati dan pikiran kita. Ada banyak dosa, ada banyak kepahitan, ada banyak kebencian, yang kita nggak sadar, kita pahit sama orang. Yang kita nggak sadar, kita benci sama orang. Yang kita nggak sadar, kita kecewa sama orang. That's why kita perlu doa sama Tuhan, selidiki aku Tuhan. Di fase ini, dia nggak lagi menyalahkan orang lain. Sang anak hilang ini, dia nggak nyalain papanya, dia nggak nyalain keadaannya, dia nggak melihat ke kiri kanannya, tapi dia look inside. Dia melihat ke dalam. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa hal yang kurang menyenangkan terjadi sama saya dan keluarga. Ya, barang yang saya suka dan cukup mahal
Itu saya lagi olahraga, nggak nanya saya kasih tahu. Itu barbelnya jatuh. Dor! Padahal saya lagi setel lagu For the Lord He is good and His mercy bla 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 gitu. Tiba-tiba bar, hancur. Beberapa dekat saya yang gym tanya sama saya, Pak, hancur ya? Saya bilang, lebur. Karena saya mau tolong Mas Catur bantu saya. Barbel 10 kilo dengan gaya gravitasi yang cukup tinggi, hancur. Saya ambil, saya taruh kantong, saya langsung mandi di tempat gym. Air mata sama air pancuran jadi satu. Kalau Gideon yang 10 tahun yang lalu akan bilang, Tuhan saya kan lagi olahraga biar minggu fit. Saya kan lagi dengar lagu gereja. Kenapa Tuhan izinin hancur? Tapi Gideon yang bertumbuh sekarang di kamar mandi, saya nangis. Saya bilang, saya itu anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah sama saya, kasih tahu. Selidiki saya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang gak benar, kasih tahu sama saya. Jadi saya pulang dan saya merenung. Saya bilang sama istri saya, mungkin saya ada salah sesuatu sama Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Allah. Dan kiranya Tuhan lurusin langkah saya. Kata selidiki di sini, dalam bahasa aslinya, menggunakan kalimat cakra. Mas Catur bisa bantu tolong. Menggunakan kalimat cakra yang artinya memiliki makna memohon untuk diperiksa seperti seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh atas diri seorang pasien. Bahwa Daud mengatakan bahwa selidiki aku, lihat aku Tuhan, lihat kedalaman hatiku. Kalau ada yang salah sama aku, kasih tahu. Mungkin saja ada kesombongan yang tersembunyi. Mungkin saja ada kepahitan yang sembunyi. Mungkin saja ada getir. Itu gak hilang kalau saudara gak beresin. Kita suka gitu kan. Udah deh gak usah dipikirin. Udah deh gak usah dipikirin. Udah deh gak usah diomongin. Tapi kita gak beresin. Udah gak usah dipikirin. Udah capek ngomongin sakit hati. Udah. Kita gak mau pikirin. Tapi kita gak mau beresin. Dan itu numpuk. Numpuk. Dan suatu kali kelak meledak. Tapi ketika dia bilang sama Tuhan, selidiki aku Tuhan. Lihat. Kenali pikiranku. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Kalau kau doa kayak gitu tuh akan bilang gini. Tadi kamu ngomong sama teman kamu, bercanda sih. Tapi dia sakit hati loh. Tadi kamu ngomong sama mama kamu gak hormat sama dia. Roh Kudus nanti akan ngomong. Dia akan kasih tahu. Ada beberapa hal dalam hidup kita yang gak benar. Daud berani doa ini sama Tuhan. Daud ngomong sama Tuhan. Lihat hatiku. Kalau gak beres, benerin. Karena yang dapat benerin hati kita cuma pencipta kita. Amin. Karena yang cuma tahu kita lurus apa gak lurus, cuma Tuhan. Bagi kita udah lurus. Bagi kita udah benar. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah hidup benar. Kenapa Tuhan begini? Tuhan bilang, no, menurut kamu benar. Tapi dalam pemandanganku aku tahu kamu siapa. Ada seorang hamba Tuhan berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan tunjukin bagaimana manusia roh saya. Dan Tuhan kasih dia penglihatan. Manusia rohnya dia kurus kering. Kurus, kering dan kecil. Dalam pelayanannya di mata manusia pelayanannya gede, besar, hebat. Tapi dia bilang, Tuhan kasih lihat manusia roh saya seperti apa. Tuhan kasih penglihatan, manusia rohnya dia itu kurus kering kayak bambu, kurus kering. Ketika dia lihat itu dia kaget. Dia izin berhenti dari pelayanannya, pelayanan dikasih sama teman-temannya, sama timnya. Dia pergi setahun, sabbatical. Beresin diri sama Tuhan. Ada banyak sampah, bangkai. Bangkai mah Betawi. Bangkai, kepahitan, kebencian. Di sini. Apa tandanya? Saudara masih pahit. Kalau ingat kejadian itu, hatimu masih kecewa,
berarti belum beres. Kalau ingat momen itu, hatimu masih sakit, berarti belum beres. Ketemu sama orang yang pernah jahatin saudara, dan engkau masih nggak terima, masih nggak enak, masih keki, berarti hatimu belum beres. Tapi ketemu sama orang yang jahat sama saudara, tapi tetap santai, tetap ketawa, ada sukacita, damai sejahteramu nggak diambil, berarti sudah beres. Tahapan yang terakhir, give me, use me, search me, dan yang terakhir, make me. Bentuk aku seperti apa? Seperti tanah liat di tangan penjunan. Amin. Firman Allah Lukas 15 ayat yang ke-19. 3, 2, 1, ya. Anak ini datang kepada bapaknya setelah hancur lebur, setelah broken, setelah hartanya udah habis, hidupnya melarat, keadaannya hancur lebur. Dia datang dengan pemahaman yang baru. Dia sadar bahwa orang upahan bapaknya lebih enak hidup daripada dia. Dia sadar kalau menjauh dari bapak ada hal yang salah. Dia mendekat kepada bapaknya. Yang dia bilang gini, aku tahu aku anak. Tapi jangan jadikan aku lagi anak. Tapi berikanlah aku, jadikanlah aku sebagai salah seorang. Bahasa aslinya menggunakan servant, hamba. Sang anak ini walaupun dia anak, tapi dia gak punya hati sebagai hamba. Dia bilang sama bapaknya, berikan aku hati sebagai hamba. Bentuk aku seperti tanah di tangan penjunan. Tuhan bentuk. Hancur. Dunia hancurin engkau. Dunia sakitin engkau. Dunia rampok hidupmu. Dunia rampok masa depanmu. Dunia curi sukacitamu. Dunia buat engkau jatuh ke dalam liang dosa yang begitu dalam. Engkau pernah memikirkan tentang dirimu sendiri. Engkau pernah pakai firman untuk kepentinganmu sendiri. Dan engkau sampai di tahap kau sadar. Biasanya kau udah hancur lebur baru sadar. Baru terakhir. Tanah yang hancur itu di tangan penjunan. Biarkan dia bentuk saudara. Biarkan dia membentuk saudara seperti yang menurut pandangan dia baik. Karena Tuhan tahu bagaimana cara dealing sama saudara dan saya. Katakan amin. Kita lihat satu ayat sebelum saya tutup firman pada hari ini. Lukas 15 ayat yang ke-29. Kakaknya yang sulung punya sikap yang sama dengan adiknya yang bungsu. Tetapi yang menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk dengan anaknya yang sulung ternyata punya masalah yang sama. Give me mentality. Give me. Jawab papanya. Lukas 15 ayatnya yang terakhir. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Stop, baca lebih semangat lagi. 1, 2, 3 ya. Kata ayahnya kepadanya, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Bapaknya mau bilang gini sama anaknya. Bukan apa yang bisa kuberikan kepadamu. Bukan apa yang bisa kukasih sama kamu. Tapi kalau kamu bersama-sama dengan aku, maka segala yang aku punya adalah milikku. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan dalam kisah anak yang hilang ini. Siapa tokoh utamanya? Yang bungsu? Yang sulung? Atau siapa? Yang bungsu. Tokoh utama dalam kisah anak yang hilang ini bukan yang bungsu, bukan yang sulung. Tetapi bapaknya. Bapaknya adalah kisah anak yang hilang ini. Allah ingin bilang begini. Ini adalah respon Allah terhadap manusia berdosa. Bapaknya yang menunggu. Bapak yang tergerak oleh belas kasihan. Bapaknya
yang menciuminya, Bapaknya juga yang memulihkannya. Hari ini kalau engkau mau bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, sehancur apapun masa lalumu, seburuk apapun kegagalanmu di masa lalu, from broken to be blessed. Dari hancur, Tuhan dapat pakai saudara jadi berkat buat orang lain. Selamat hari Minggu, Tiberias Gading News. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinri